Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membuat penjelasan ya dalam YouTube karena Ibu pengen kalian punya materi yang bisa diulang-ulang gitu ya. Makanya Ibu bikin akun YouTube-nya. Karena kemarin juga ada beberapa kelas yang Zoom meeting-nya gangguan ya. Jadi agar bisa diakses terus-menerus dan bisa diulang-ulang, makanya Ibu bikin untuk link YouTube-nya, oke? Hari ini ya kita akan membahas mengenai ayat jurnal penyesuaian ya. Jadi kalau misalnya di YouTube yang kita bahas adalah modulnya. Jadi Ibu akan langsung bahas modulnya melalui Word-nya ini ya. Jadi kalian tinggal buka Word-nya, jadi penjelasannya ada di YouTube. Gitu ya. Oke, kita langsung saja ke what is the meaning jurnal penyesuaian gitu ya. Apa sih itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya sampai akhir periode akuntansi. Jadi ada beberapa akun yang dia tidak sesuai dengan kenyataan. Kenapa seperti itu? Saldonya bisa di dalam pembukuan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Karena ya itu ya, karena ada beberapa transaksi yang muncul tetapi dia tidak ada bukti transaksi. Karena kalau misalnya kita bikin jurnal umum, yang nanti ujung-ujungnya sampai neraca saldo, itu adalah semua transaksi yang dia muncul bukti transaksinya. Sehingga ketika tidak muncul bukti transaksi, maka dia tidak dicatat gitu ya. Padahal ada beberapa transaksi yang justru dia terjadi tetapi tidak ada bukti transaksinya. Contohnya adalah ketika kita membuang perlengkapan. Misalnya kalau kita salon nih gitu ya, kita pakai sampo-nya sampai habis. Nah, kalau samponya habis apakah dia keluar bukti transaksinya? Tidak. Nah, ketika tidak keluar bukti transaksinya, maka tidak ada yang kita catat dalam jurnal umum. Seperti itu ya. Jadi, makanya kenapa kita butuh jurnal penyesuaian untuk menyamakan saldo di dalam pembukuan harus sama dengan saldo yang sebenarnya ya. Itu sampai akhir periode akuntansi. Jadi kalau periode akuntansi itu biasanya adalah di 31 Desember pada umumnya gitu ya. Pada akhir periode akuntansi yang banyak saldo akun buku besar dilaporkan tanpa perubahan dalam laporan keuangan tuh. Jadi karena di akhir periode kita akan bikin laporan keuangan, nah laporan keuangan ini harus saldo yang sesungguhnya gitu ya. Karena kita pengen tahu nanti di laporan keuangan berapa nih laba perusahaan atau ruginya berapa, terus perubahan modelnya seperti apa dan kondisi neracanya seperti apa. Gitu ya. Ini perlu adanya updating atau pemutakhiran. Adapun penyebabnya yang pertama adalah keadaan di mana suatu transaksi sudah terjadi tetapi informasi tersebut belum dicatat dalam perkiraan yang bersangkutan. Contohnya tadi ya, kita buang perlengkapan tetapi kita tidak catat karena tidak muncul bukti transaksinya. Yang kedua adalah transaksi yang sudah dicatat dalam perkiraan yang bersangkutan tetapi saldo perkiraan masih harus disesuaikan. Nah, ini berarti kita udah nyatat nih, tetapi nyataannya tidak sesuai gitu. Contohnya tadi misalnya kita kan nyatat perlengkapan belinya adalah 3.000. Kenyataannya misalnya sampo nih kita belinya 15.000. Tapi 15.000 tuh udah hilang sebagian. Berarti misalnya udah hilang 5.000-nya nih karena sisanya misalnya sisa 2/3-nya gitu ya, sisanya 10.000. Makanya kan data yang ada itu tidak sesuai dengan yang kenyataan. Makanya kita butuh jurnal penyesuaian. Oke, kita langsung saja. Ada beberapa akun yang disesuaikan ya, ada 6 akun lebih tepatnya. Yang pertama kita akan bahas mengenai beban yang masih harus dibayar atau utang beban atau disebut juga sebagai beban yang belum dibayar gitu ya. Beban yang belum dibayar ini artinya adalah dia sudah menjadi beban tetapi belum dibayar sehingga belum dicatat gitu. Makanya kita butuh jurnal penyesuaian yang ditulisnya adalah sebagai ini ya, bebannya bertambah di debit gitu ya, dan utangnya bertambah juga di kredit. Ini bla 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 karena apa beban apa dan beban utang apa gitu ya. Ini dan XS adalah sekiannya, berapa rupiahnya gitu misalnya ya. Oke, kita contoh langsung. Misalnya nih, gaji pegawai dibayar setiap hari Minggu, sedangkan tutup bukunya berarti kalau tutup bukunya itu biasanya berarti 31 Desembernya gitu ya. 31 Desembernya itu jatuhnya pada hari Kamis. Nah, pada hari Kamis itu berarti kita harus bikin laporan keuangan ya. Sebesar 350.000 adalah per minggu per pegawai dan terdapat 2 orang pegawai. Jadi 350 ini adalah hitungan per orang dan per minggunya gitu ya. Berarti perhitungannya adalah 350.000 dibagi 7 hari gitu ya, sama dengan berarti per pegawai itu adalah dapat 50.000 per harinya gitu.
Berarti selama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, pegawai itu sudah bekerja ya. Makanya dia seharusnya sudah dibayar, tetapi belum kita bayar karena kita akan bayar di hari Minggu. Ini ya, karena perjanjiannya pegawai itu selalu dibayar di setiap hari Minggu. Tetapi karena jatuh tutup bukunya di hari Kamis, maka dari Senin sampai Kamis sebetulnya pegawai itu sudah bekerja. Makanya seharusnya dia sudah dibayar. Makanya dia masuk ke dalam akun yang beban masih harus dibayar atau beban belum dibayar atau kita punya utang dari beban. Gitu ya. Makanya hitungannya berarti 50.000 dikali 4 hari yang sudah habisnya yaitu dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu ya. Belum dibayar sehingga kita punya hutang gitu kan ya. Berarti sebesar 200.000 karena ini ada 2 pegawai, maka 200.000 dikali 2 pegawai sama dengan 400.000. Nah, inilah yang kita catat. Berarti beban gajinya bertambah sebesar 400.000, lalu utang gajinya juga bertambah sebesar 400.000 gitu ya. Beban itu kan bertambah di debit gitu. Utang bertambah juga di sisi kredit. Paham ya? Itu yang disebut dengan beban belum dibayar. Seharusnya kita sudah bayar kan ya, karena pegawai itu sudah bekerja dari hari Senin sampai Kamis gitu. Cuman kita belum bayar karena kita akan bayar di hari Minggu. Berarti kita punya utang gitu ya, utang dari beban gaji. Oke. Itu untuk akun yang harus disesuaikan yang pertama yaitu tadi beban yang masih harus dibayar atau utang beban. Next, yang kedua kita punya pendapatan yang masih harus diterima. Jadi balikannya ya, kalau yang ini beban harus dibayar, gitu, yang masih harus dibayar atau beban belum dibayar. Nah, yang kedua adalah pendapatan yang masih harus diterima atau pendapatan yang belum diterima, gitu. Jadi ini adalah piutang dari pendapatan. Berarti kita punya orang lain berarti utang sama kita pendapatan. Seharusnya kita sudah menerima pendapatan tapi orang itu belum bayar, gitu ya. Ini berarti sudah menjadi pendapatan, tetapi belum diterima, sehingga belum dicatat dalam pembukuan gitu ya. Maka jurnal penyesuaian dilakukan adalah piutangnya bertambah, pendapatannya juga bertambah. Gitu ya, piutang apa dan pendapatan apa. Gitu ya. Kalau ini kan contohnya tadi ada beban apa dan utang gaji, utang apa, nah ini sebutnya beban gaji dan utang gaji gitu. Jadi bla bla blanya itu ini ya titik-titiknya itu diisi dengan akun apa yang bersangkutan. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Misalnya nih, perusahaan menerima bunga bank sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu pada 1 April dan 1 Oktober sebesar 120.000. Jadi terima 120.000 itu per bulan, per 1 April dan 1 Oktober gitu ya misalnya. Tutup buku jatuh pada 31 Desember. Berarti perhitungannya nih, kita hitung dulu ya. Hitungannya adalah berarti 120 dibagi 6 bulan. Karena kita dapatnya adalah per 6 bulan. Kalau kita hitung nih dari April ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktobernya nggak kita hitung. Karena kita terima per 1 Oktober ya. Berarti itu adalah periode untuk 1 April sampai 31 September. Oke, nah ini tipe nih. Seharusnya 31 September gitu ya. Ini tipe nih, Ibu nih. Balik ya. Oke. Atau juga kita bisa hitung dari periode Oktober. Berarti Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Aprilnya nggak kita hitung karena Aprilnya itu kita sudah nerima. Berarti untuk 1 April ini adalah periode sampai 31 Maret. Dari 1 Oktober sampai 31 Maret gitu ya. Berarti perhitungannya adalah 120.000 dibagi 6 bulan ya. 6 bulannya itu bisa per 1 April sampai 31 September yang akan dikeluarkan di 1 Oktober atau juga 1 Oktober sampai 31 Maret yang akan dikeluarkan pada 1 April. Gitu. Berarti per bulannya kita dapat sebetulnya adalah 20.000. Gitu. Karena nih tutup bukunya adalah 31 Desember. Berarti kita kan terakhir nerima adalah ini ya, bulan Oktober. Gitu. Berarti harusnya kita sudah nerima juga yang Oktober, November, dan Desember. Berarti kita harus terima, tetapi belum diterima karena kita akan terima adalah per 6 bulan sekali, yaitu nanti kita akan terima di 1 April. Makanya 20.000 dikali 3 bulan, yaitu bulan Oktober, November, dan Desember. Berarti total yang seharusnya sudah kita terima periode sampai 31 Desember itu adalah sebesar 60.000. Maka si bank itu kan berarti punya utang ya sama kita ya. Berarti piutang bagi kita. Piutang kita bertambah di debit sebesar 60.000.
karena periodenya sudah berjalan gitu ya, dari Oktober, November, Desember ini sudah berjalan atau sudah dilewati oleh kita, maka seharusnya sudah real menjadi pendapatan kita. Gitu, maka pendapatan kita bertambah sebesar 60.000. Pendapatan bertambah di sisi kredit, gitu ya. Jadi mencatatannya adalah piutangnya di atas, pendapatannya di bawah. Berapa besarnya? Hitung dulu, oke? Oke, itu nomor 2. Yang selanjutnya kita punya nomor 3 nih. Nomor 3 ini coba kita kecilkan sedikit biar masuk semua ya. Nah, nomor 3 kita punya akun beban dibayar di muka. Atau ini adalah berarti kita sudah bayar bebannya tetapi jasanya belum diterima. Sehingga disebut dengan piutang beban. Berarti orang lain punya utang sama kita gitu ya. Piutang dari beban. Berarti ini contohnya, ini penjelasannya adalah beban dibayar di muka yang sudah dicatat sebagai piutang atau sebagai harta gitu ya. Ada sebagian yang sudah berubah menjadi beban atau yang sudah dicatat sebagai beban, ada yang sebagian masih ada sehingga masih menjadi piutang. Oke, masih bingung ya? Kalau bingung berarti nanti kita akan langsung contoh soal. Pokoknya intinya ada 2 pencatatan. Oke, kita review dulu sebelumnya untuk masuk ke jurnal umum. Misalnya nih, kita masuk dulu ke jurnal umum, loncat sedikit. Atau bukan loncat sendiri ya, review sedikit. Nah, kita punya jurnal umum. Contohnya nih, ada ibu bayar sewa misalnya. Nah, ini ya. Misalnya ini salon Yepo yang kemarin kita bahas, kita membayar sewa di 2 Maret, itu sewa gedungnya adalah 15 juta. Nah, untuk pencatatan ini kan kita punya 2 opsi ya. Punya 2 opsi apakah kita mau dicatat sebagai sewa dibayar di muka, atau kita boleh juga mencatat sebagai beban sewa. Gitu. Cuman beda sudut pandang aja sih. Jadi kalau misalnya nih kita beranggapan bahwa pada tanggal 2 Maret ini kita bayar sewa, gitu ya sebagai harta, berarti ibaratin ibu bayar nih sama siapa ya, kita contohin misalnya ibu bayar sama Sinta misalnya. Ibu bayar sama Nona Sinta yang punya gedungnya itu adalah sebesar 15 juta. Berarti 2 Maret ini ibu nyatetnya adalah Sinta ini belum nyewatin gedungnya karena nggak mungkin ibu bayar lalu ibu langsung masuk gitu ya. Biasanya kan ibu bayar dulu, besoknya baru ibu masuk. Mungkin seperti itu. Makanya berarti ibu beranggapan bahwa Sinta ini punya utang sama ibu. Makanya ibu menyatatnya sebagai sewa dibayar di muka. Atau akunnya harta gitu kan. Itu yang dimiliki kita. Betul tidak gitu ya. Jadi ibu sudah membayar sewa dengan Sinta. Nah, Sinta ini berarti punya utang sama ibu. Berarti bagi ibu kan piutang. Makanya dia sebagai harta. Boleh sudut pandang yang ini, opsi pertama. Atau opsi yang kedua adalah seperti ini. Kita membayar sewa, tapi toh kedepannya juga kita akan pakai sewa tersebut. Berarti kalau sudah nanti kita pakai, kan dia akan berubah menjadi beban. Karena dia habis. Jadi intinya kalau sudah habis, sudah digunakan, sudah hilang, sudah apa nih namanya, sudah tidak ada gitu ya. Berarti dia akan berubah menjadi beban. Makanya sudut pandang yang kedua atau opsi kedua kita boleh juga dia mencatat sebagai beban sewa. Dua-duanya boleh, dua-duanya halal. Ya silakan pilih saja. Gitu, apakah kalian mau sebagai sewa dibayar di muka atau kalian boleh juga mencatat sebagai beban sewa. Nah, biasanya cuman ada 3 akun yang boleh menggunakan sudut pandang yang ini. Yang pertama adalah sewa tadi ya, yang kedua juga asuransi boleh, dan yang ketiga adalah iklan. Jadi kalau misalnya kalian boleh nyatat sebagai sewa dibayar di muka atau iklan dibayar di muka atau asuransi dibayar di muka. Atau sebaliknya, kalian boleh juga nyatat sebagai beban sewa, beban asuransi, atau beban iklan. Gitu ya. Oke, jadi ada 2 pencatatan untuk akun yang ini ya, untuk akun sewa, asuransi, dan iklan. Oke, kita lanjut lagi ke beban dibayar di muka. Makanya ini untuk beban dibayar di muka ini ada 2 tuh ya. Jadi kalau sebagai harta, kita harus catat yang habisnya saja. Nyatetnya di mana? Nyatet pencatatan di jurnal penyesuaiannya, bebannya di atas dan dibayar di muka di bawah. Itu sebaliknya kalau kita nyatetnya dulu sebagai beban, jadi yang muncul waktu di JU itu adalah beban sewa misalnya gitu ya. Berarti nyatet penyesuaiannya, sewa dibayar di mukanya di atas, bebannya di bawah. Oke, kita langsung ke contoh saja biar tidak semakin bingung ya. Oke, sewa dibayar pada 31 Agustus 12 juta untuk 1 tahun. Berarti perhitungannya, kalau sebagai harta adalah catat yang habisnya. Berarti yang habisnya itu periode apa? Kita bayar Agustus. Berarti yang habisnya adalah September, Oktober, November,
Desember. Berarti 12 juta dibagi 12 bulan berarti sama dengan 1 juta gitu ya. Berarti 1 juta per bulan. Nah, 1 juta ini dikali 4 bulan yang sudah habisnya, yaitu tadi September sampai dengan Desember. September, Oktober, November, Desember gitu ya. Karena tutup bukunya ibaratin adalah 31 Desember. Berarti 10 juta kali 4 adalah 4 juta. Inilah yang sudah habis. Ya, kalau sudah habis berarti dia sudah berubah menjadi beban. Gitu. Oke. Yang keduanya, ketika kita mencatat dia sebagai beban. Gitu. Kalau sebagai beban adalah catat yang masih ada. Berarti 12 juta dibagi 12 bulan adalah 1 juta. 1 juta dikali bulan yang masih adanya. Yang masih adalah berarti periode Januari sampai dengan Agustus. Karena kita bayarnya adalah per 31 Agustus. Berarti Agustus yang ke belakangnya itu belum dipakai kan ya. Gitu. Berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu ada 8 bulan. Berarti 1 juta dikali 8 bulan sama dengan 8 juta. Itu yang masih ada. Kalau masih ada berarti dia masih menjadi piutang atau masih menjadi sewa dibayar di muka. Nah, berarti pencatatannya, ini yang kita catatnya ya. Kita lihat yang di atas saja nih langsung beban sewa, berarti nah beban sewanya di atas kalau sebagai harta sebesar ini 4 juta yang masih adanya, yang sudah habisnya gitu ya. Ingat saja harta habis. Kalau Ibu suka ingatnya gitu. Harta habis. Kalau sebagai beban, beban berarti yang masih adanya. Gitu ya. Jadi beban sewanya di atas, sewa diberikan di bawah sebesar 4 juta dan 4 juta gitu. Kalau sebagai beban berarti sewa dibayar dibukanya di atas, beban sewanya di bawah sebesar 8 juta dan 8 juta karena hitungnya adalah yang masih ada gitu ya. Jadi kalau mau penjelasan lebih lengkapnya kalian boleh tanyakan ketika kita tatap muka. Karena kalau misalnya tatap muka mungkin akan lebih rinci ya. Kalau di sini Ibu akan hanya menjelaskan hasil dari Word kita, karena kalian hanya dibagikan Word-nya saja kan ya. Oke, gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan atau masih kurang jelas, silakan ditanyakan ketika kita tatap muka gitu. Jadi kalau ini Ibu hanya menjelaskan yang ya teori ya lebih ke apa namanya ya di catatan bukunya saja. Gitu. Sebenarnya kan ini ada pasti kalau akuntansi mah pasti ada alasan kenapa dia mencatat seperti ini, kenapa harus mencatat seperti itu, ya. Oke, next. Next ya, kita akan masuk ke ya tadi, kalau tadi ada beban pasti temannya ada, yaitu pendapatan. Lawannya ya, lawan main tapi selalu setia. Oke, gitu ya. Kita next masuk ke akunnya si pendapatan diterima di muka. Jadi kalau yang tadi kita bayar di muka, kita bayar duluan, berarti orang itu punya utang sama kita, berarti utang dari beban. Nah, kalau ini justru kebalikannya, berarti pendapatan diterima di muka, berarti kita punya utang pendapatan. Gitu. Jadi kita sudah menerima pendapatan, tapi kita belum ngasih jasa kepada orang itu, berarti kita kan punya utang dari pendapatan yang kita terima. Oke? Ini penjelasannya adalah pendapatan diterima di muka yang sudah dicatat sebagai hutang, ada sebagian yang sudah berubah menjadi pendapatan atau yang sudah dicatat sebagai pendapatan, ada yang sebagian masih ada sehingga masih menjadi utang. Oke, jurnal penyesuaian kita catat sama kayak tadi ya. Ada yang sebagai utang, ada yang sebagai pendapatan. Sama sih ini juga. Jadi kalau kalian nih misalnya kita selain punya bengkel gitu ya, ternyata karena bengkelnya di depan jalan gitu. Nah, kita punya baliho di atasnya, makanya kita punya iklan itu misalnya. Nah, gitu ya. Misalnya berarti itu bisa dianggapnya sebagai dua. Apakah kita nyatatnya sebagai kalau iklan kan berarti munculnya misalnya kita dibayar duluan ya. Bisa sebagai iklan diterima di muka atau bisa juga kita nyatatnya yang nanti sudut pandang ke depan kayak tadi gitu. Jadi ke depannya berarti kan sudah dikeluarkan sama kita. Berarti kalau sudah dikeluarkan berarti sudah real menjadi pendapatan kita. Gitu. Jadi sama aja kayak tadi beban. Kalau beban itu kan kita udah bayar sehingga orang lain utang sama kita, kalau ini justru kita sudah menerima pendapatan gitu. Kita sudah menerima pendapatan sehingga kita harus memberikan jasa gitu. Makanya ada dua sudut pandang, dua opsi gitu. Apakah sebagai utang sehingga nanti kita sudut pandangnya adalah diterima di muka ataukah dia sebagai pendapatan sehingga nanti yang munculnya adalah pendapatan bla 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 gitu ya. Jadi kalau misalnya di JU boleh misalnya nih kita menerima menerima uang untuk iklan yang akan ditayangkan pada kemudian hari. Nah, itu berarti
kita kan udah nerima uangnya dulu nih gitu ya, tapi jasanya belum kita lakukan. Berarti kita boleh nyatetnya sebagai iklan diterima di muka gitu. Sama ya, boleh juga misalnya kita punya gedung nih, kayak tadi punya sewa, kita punya gedung kita nyewain ke orang, nah orang itu belum belum pakai gedungnya, berarti kan kita punya utang sama dia. Boleh kita nyatetnya juga sebagai sewa diterima di muka. Atau kita juga boleh sudut pandangnya seperti yang tadi, sudah habisnya, sudah digunakannya. Berarti misalnya kita udah nyewain gedung, nah atau juga nanti kan si orang itu akan pakai, berarti kan ini sudah real jadi pendapatan bagi kita. Nah boleh juga sudut pandang seperti itu. Berarti nanti yang dicatatnya adalah di JO-nya adalah pendapatan sewa gitu ya. Sama akunnya ada sewa, asuransi, sama iklan yang seperti yang biasanya menggunakan akun diterima di muka ini. Oke? Kita langsung saja ke contoh biar tidak semakin bingung. Yang pertama contohnya nih. Misalnya iklan itu diterima pada 18 September sebesar 400.000 untuk 20 kali penerbitan. Yang terbit setiap tanggal 15 dan 30 setiap bulannya. Tutup bukunya seperti biasa ya, ada di 31 Desember. Perhitungannya. Berarti kalau kita nyatat sebagai hutang adalah catat yang habisnya. Berarti kita bagi dulu ya, 400.000 dibagi 20 adalah 20 kali ribu, 20.000 per terbit. Berarti si orang itu berarti bayarnya adalah 20.000 per terbitan. Gitu ya. 20.000 dikali 7 yang 7 kali yang sudah terbit. Yaitu periode kapan saja nih. Berarti yang sudah terbitnya adalah terakhir nih kan bayarnya 18 September, berarti yang muncul di September adalah 30 September. 30 September, terus ada di 15 dan 30 Oktober, November, dan Desember. Ya, masing-masing ini kan dapat 2. Itu 2 tambah 2 tambah 2, berarti 6 tambah 1, berarti 7. Berarti 7 kali yang sudah terbitnya. 20 kali 7 sama dengan 140.000. Gitu. Itu kalau kita nyatetnya dulu sebagai hutang. Berarti di pencatatannya kita nyatetnya adalah sebagai pendapatan atau iklan diterima di muka gitu ya. Nah, kalau kita dulu nyatetnya sebagai pendapatan atau pendapatan iklan berarti ya. Nah, catat yang masih adanya. Yang masih adanya adalah ini ya, 400.000 dibagi 20 dulu berarti 20 kali per terbit sama per terbit ya. Yang terbit yang belum terbitnya berapa? Ya, ini aja berarti 20 dikurangi 7 kali yang sudah terbit. Berarti yang belum terbitnya ada 13 kali. Berarti 20.000 dikali 15 sama dengan 260.000 gitu. Nah, nyatetnya tinggal gini, tinggal masukin akun yang ini nih ya, yang aturannya. Jadi aturannya adalah kalau kita sebagai utang berarti kan sudah real, jadi pendapatan kita adalah sebesar 140.000 atau pendapatannya di bawah, diterima di mukanya ada di atas. Gitu ya, 140.000. Kalau sebagai pendapatan berarti pendapatannya di atas, iklan terima di mukanya di bawah sebesar 260.000. Pokoknya ikutin saja aturan ini. Ya, semuanya juga sama. Oke? Itu ya. Tinggal hitungnya adalah kalau sebagai hutang habis. Ingat aja kalau misalnya kalian mau nginget-inget kata ibu juga haha. Jadi kalau tadi harta habis, kalau ini boleh hutang habis gitu ya. Ya, gimana-gimana paksakeun we nya. Mun ibu mah gitu. Soalnya ibu kan sudah bilang bahwa ibu bukan otak hafalan. Jadi kudu dikitu-kitu mun ibu mah ya. Oke, oh ternyata di 7 akun ibu lupa nih ada satu lagi kerugian piutangnya. Bapak. Nomor 5 kita next. Nomor 5 itu adalah pemakaian perlengkapan. Berarti ini perlengkapan yang masih dicatat pada kenyataannya telah habis, jadi udah nggak ada. Contohnya tadi ya, contohnya ibu tadi beli perlengkapan, misalnya sampo gitu ya, belinya 15.000, tapi 5.000-nya udah nggak ada. Misalnya atau setengahnya udah nggak ada nih, berarti 7.500-nya udah nggak ada. Nah itu berarti kita juga butuh jurnal penyesuaiannya. Jadi kalau kita contoh nih, nyatetnya adalah ini ya, beban perlengkapannya bertambah di debit, berarti perlengkapannya berkurang di kredit. Gitu. Misalnya berarti perlengkapan yang terpakai adalah langsung 150.000. Berarti pencatatannya adalah beban perlengkapan 150.000, perlengkapannya berkurang 150.000. Gampang ya kalau ini mah ya. Oke, itu perlengkapan. Yang keduanya adalah penyusutan dari harta tetap. Nah, ini ya. Penyusutan dari harta tetap. Berarti kalau ini, kalau tadi kan inget aja pokoknya kalau perlengkapan itu habis pakai, kalau harta tetap berarti tidak habis pakai. Contohnya adalah peralatan, ya. Peralatan misalnya. Nah, itu masuknya ke harta tetap. Pokoknya semua harta tetap itu pasti menyusut. Oke. Harta tetap yang telah menyusut atau nilainya berkurang. Jurnal penyesuaian yang dibuat adalah beban penyusutan apa,
terhadap akumulasi penyusutan apa. Gitu ya. Contoh nih. Telah dibeli mesin seharga 11 juta yang memiliki umur ekonomis selama 10 tahun. Nilai residu adalah 1 juta. Jadi nilai residu itu nilai akhir. Jadi sampai dedekna, sampai rusak pisan lah, itu tuh nilainya 1 juta lah. Gitu ya, misalnya punya mesin, nah sampai rusak berat, sampai tidak bisa digunakan lagi, itu punya nilai sebanyak 1 juta. Yang ibarat nama meureun baja-baja ditimbang nate nilainya adalah 1 juta gitu ya. Perhitungannya berarti 11 juta dikurangi 1 juta dulu, ada nilai residunya atau nilai sisanya. Berarti yang menyusut adalah sebesar 10 juta. Karena di sini punya nilai ekonomi 10 tahun, berarti 10 juta dibagi 10 tahun adalah 1 juta. Jadi kalau ibaratin, nah ini berarti setahunnya ya, berarti setahunnya adalah beban penyusutan mesin adalah 1 juta. Gitu, akumulasi penyusutan mesinnya adalah 1 juta. Gitu ya, yang habisnya, yang sudah menyusutnya. Oke, gampang ya untuk penyusutan sama perlengkapan yang habis mah. Amin. Oke, yang terakhir, nah kita punya kerugian piutang tak tertagih. Itu kayak gimana? Ya ini karena kerugian disebabkan adanya piutang tertagih. Contohnya kalian punya orang lain punya utang sama kita tapi ente ditagih era gitunya. Sebenarnya kalian kalau punya utang wajib ya untuk kalau orang lain punya utang sama kita atau kita punya piutang gitu berarti kita wajib untuk mengingatkan, siapa tahu kan orang itu lupa gitu ya. Sedangkan utang itu adalah bentuknya kewajiban untuk dibayar gitu ya. Jadi jangan lupa juga yang punya utang untuk membayar kewajibannya. Oke? Ini ya. Misalnya nggak bayar, berarti kita punya kerugian gitu ya. Maka jurnal penyesuaian dibuat itu ada 2. Apakah dia secara langsung atau dia tidak secara langsung. Maksudnya gimana, Bu? Kalau secara langsung ini berarti dia dianggap sebagai piutangnya sudah diikhlaskan gitu ya. Piutangnya berarti sudah hilang. Itu dianggapnya ya sudahlah lunas saja. Kalau secara tidak langsung berarti dianggapnya dia mungkin masih merenya diharap-harap cermas gitu ya. Mungkin dia masih bisa bayar, makanya dia masuknya ke akun yang baru disebut dengan cadangan kerugian piutang. Oke, kita langsung ke contohnya. Contoh, saldo piutang perusahaan adalah 10 juta. Perkirakan adalah 12%-nya tidak tertagih. Berarti perhitungannya adalah 12% dikali 10 juta. Berarti yang tidak tertagihnya itu adalah sebesar 1.200.000. Pencatatan kalau secara langsung tinggal ditulis aja kerugian piutang dan piutangnya berkurang sebesar 1.200.000. Kalau secara tidak langsung berarti kerugian piutang tertagih sama cadangan kerugian piutangnya yaitu sebesar 1.200.000 juga. Oke, gitu ya. Cukup. Itu akun-akun yang kita sesuaikan. Nah, yang kalian bikin nanti di bengkel, yang bengkel Tuan Andi sama klub sepak bola Tuan ini itu bentuknya seperti ini ya. Gitu. Jadi judulnya dulu, gitu jurnal penyesuaiannya, ini periodenya. Gitu ya. Ini untuk pembukanya, untuk kolomnya itu ada nomor akun, nama akun, debit dan direct kreditnya. Gitu ya, nomor akunnya silakan yang sudah hafal. Nah, ini yang kita bikin di itunya, yang contoh yang tadi ya. Nah, kita bikin yang ininya nih. Oke, kita buka dulu ininya. Jurnal umumnya untuk salon Yepo ya. Kita bikin. Ini yang kalian kerjakan ya. Jadi yang kalian kerjakan itu yang seperti ininya. Ibu contohkan pokoknya kalau sama Ibu belajar itu contohnya adalah yang transaksinya si salon Yepo. Kita kecilkan dulu ininya. Nah, ini ya jurnal umum yang udah kita buat. Ingat ya. Oke, kita mau bikin jurnal penyesuaiannya. Kita lihat dari soal jurnal penyesuaian ini. Soal berikut adalah posting dari jurnal ke buku besar. Ini tanya nih. Berikut data mungkin harusnya. Berikut data data dari jurnal penyesuaian dari Salon Yepo. Tanya yang pertama. Sewa dibayar 2 Maret yaitu 15 juta untuk 1 tahun tuh ya. Benar ya? Kita bayar sewa 15 juta untuk 1 tahun. Dari 2 Maret. Berarti karena dia nyatatnya ibu dulu ada sebagai sewa dibayar di muka, berarti kita nyatatnya adalah yang habis ya. Sewa dibayar di muka kan harta. Berarti harta habis. Harta yang habisnya berapa nih? Yang habisnya adalah dari bulan Maret. Maret untuk 1 tahun ya, berarti Maret
April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti ada 10 bulan ya. Benar nggak? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Betul ya? Jadi berarti hitungannya 10/12 atau boleh sih 15 juta dulu nih dibagi 15, dibagi 12 gitu ya. 15 juta dibagi 12 gitu ya, mana? Sebentar, takutnya Ibu keliru menghitung. Tapi sepertinya tidak ya. 15 juta dibagi 12 itu sama dengan 1.250.000. Dikali 10 yang sudah terbit. Berarti harusnya, ini Ibu juga salah ya. Masukinnya harusnya adalah 12.500.000. Gitu. Oke. Nah itu ya, jadi yang kita catat adalah sebesar 12.500.000 karena itu sudah digunakan ya, sudah habis. Jadi nyatatnya yang habisnya karena dulu Ibu nyatatnya adalah sebagai harta atau sebagai sewa dibayar di muka. Jadi kalau sewa dibayar di muka nyatet yang habisnya. Kalau sebagai harta gitu ya, ini kan sewa di muka itu akun harta. Harta habis gitu. Di mana sewa di muka dibayar di mukanya jadi pindah ke bawah ya sebesar 12.500.000. Nah, ini belum diedit juga ya, 12.500.000. Oke. Yang kedua nih, peralatan disusutkan 1% per bulan dari nilai perolehan. Nah, kita lihat sekarang peralatan. Peralatan ada tanggal berapa aja ya? Nah, ini 5 juta. Terus ada juga di 20 juta, gitu ya. Sudah lagi ya? Tidak ada lagi ya. Atau kalian boleh lihat di ininya, di peralatannya. Yang dulu di neraca saldo ya, kita lihat datanya boleh. Di neraca saldo kita lihat ada peralatan berapa ya? Peralatan. Nah, peralatannya ada 25 juta ternyata. 25 juta itu tanggal berapa aja ya? Di sini 20 juta. Oh ya betul, ini 20 juta dan yang ini 5 juta ya. Tuh, jadi totalnya ada peralatan yang senilai 25 juta. Berarti kalau 1% per bulan, ini dari bulan apa nih berarti? Dari bulan Maret ya. Berarti kita ibaratin Maretnya belum. Maretnya belum berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 9 bulan. Oh, ternyata. Oke. Ibu udah keliru ya. Ternyata ini yang kita bikin adalah jurnal penyesuaian untuk periode 31 Maret. Kata Ibu juga kan tadi ya. Pada umumnya sebenarnya tutup buku itu terjadi pada akhir tahun atau 31 Desember. Tapi kalau misalnya ini tutup bukunya adalah 31 Maret gitu ya. Berikut soalnya harusnya ya. Penyesuaian pada 31. Jadi ini ternyata penyesuaian untuk 31 Maret. Makanya yang tadi ini adalah ya, penyesuaian. Makanya di sini tadi udah benar. 1.250.000 gitu ya. Tapi kalau kalian nanti bikin yang itunya penyesuaiannya lihat aja juga di soalnya nanti Ibu buka ya. Jadi ini kenapa dia, makanya tadi hitungannya kenapa dia cuman 1 bulan gitu. Karena ini tutup bukunya adalah 31 Maret. Jadi ini periode Maret, ininya juga sama 31 Maret juga. Gitu ya. Jadi ini 1.250.000, beban penyusunan peralatannya berarti cuman 1 bulan gitu ya dari Maret 1 Maret. Berarti nilainya 25 juta, berarti 1% dari 25 juta adalah 250.000. Gitu. Perlengkapan yang tersisa adalah sebesar 4 juta. Kita lihat nilai perlengkapannya berapa. Perlengkapan. Kita lihat perlengkapannya ada berapa. Perlengkapan di sini ada 5 juta. Nah, berarti yang tersisanya adalah 4 juta ya. Nah, ini kan yang tersisa adalah 4 juta. Berarti yang sudah habisnya, nah kita kalau perlengkapan nyari yang sudah habisnya ya. Yang sudah habisnya adalah sebesar 1 juta. Gitu. Yang habisnya ya. Jadi kalau nilai yang ini juga sama. Karena kalau yang tadi kan, mana nih? Nah, perlengkapan di sini yang sudah terpakai. Jadi kita nyarinya adalah yang sudah terpakainya. Yang terpakainya ini langsung tulis 150.000.
Kalau yang ini karena di sini yang tersisa gitu ya, yang tersisa adalah 4 juta, berarti dari data kan ada 5 juta, berarti yang tersisa 4 juta, berarti yang sudah habisnya adalah sebesar 1 juta ya. Di mana berarti perlengkapannya sudah habis, berarti dia sudah berubah menjadi beban perlengkapan. Gitu. Yang terakhir adalah bunga yang telah jatuh tempo adalah sebesar 50.000. Berarti kita harusnya sudah dapat bunga, cuman belum diterima. Ini masuknya ke akun yang ini ya. Beban belum diterima. Nah, mana nih? Beban belum diterima atau yang ini ya, berarti beban yang masih harus dibayar. Gitu. Berarti sudah jatuh tempo, berarti seharusnya sudah kita bayar. Gitu. Makanya sini beban bunga dan utang bunga. Gitu. Kenapa belum dibayar? Berarti ada sudah jatuh tempo tetapi belum ada waktu pembayaran. Contohin kalau misalnya itu ya, contohnya kalau di kelas itu misalnya bayar IndiHome gitu kan ya. IndiHome itu kan misalnya kita pakai dari 1 Januari sampai 31 Januari, 1 bulan gitu kita pakai. Tapi kan keluar tagihan itu per tanggal 5 gitu sampai maksimal pembayaran adalah 20 gitu. Berarti kita bayar itu antara tanggal 5 sampai 20 Februari. Makanya dari situ kita seharusnya sudah jatuh tempo pembayarannya tapi belum kita bayar karena akan dibayar per tanggal berapa. Ini juga sama. Seharusnya mungkin bulan itu kita sudah harus bayar bunga 50.000 tapi belum kita bayar bunganya karena misalnya bunganya itu dibayar pada setiap tanggal berapa. Seperti itu ya. Oke, jadi itu pembahasan untuk jurnal penyesuaian gitu ya. Cukup sekian berarti video kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau yang tanyain boleh ya langsung chat ke ibu atau tanyain ke temannya yang lainnya mungkin yang sudah tatap muka itu akan lebih jelas mungkin sudah tatap muka ya. Terima kasih untuk pertemuannya. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.